sebagai mantan, atau lagi umat yang tidak pernah hidup di biara atau hidup di komunitas yang ada pendidikan pastor atau suster gitulah. Ini corona gitu, realitas kita ini, dan kegiatan terutama kewajiban dan apa ya namanya ya, misa gitu ya. Misa kita kan betul-betul 180 derajat berubah menjadi misa online atau virtual atau apapun namanya itu, tapi jarak jauh lah. Ini jadi tantangan. Aku sendiri ngalamin masih susah apa ya, mengikuti secara virtual dengan yang konvensional gitu ya. Dibandingkan yang konvensional kita betul-betul bisa khusyuk, betul-betul ya, betul-betul dekat lah. Tapi kalau online entah gimana pun caranya, kayaknya lain gitu rasanya. Ya sama seperti devosi aja, berdoa pribadi, doa rosario di rumah ya, kayak gitulah dialami. Tapi kan kerinduan, memang ada kerinduan, tapi lama-lama aku jadi berpikir ke depan, ini kan masih panjang ini, nggak tahu kapan. Lama-lama bisa jadi orang tidak rindu lagi, dan itu kayaknya aku alamin, dan pada umumnya orang juga akan ngalamin itu. Ngapain misa, udah kayak gitu, online juga, ya kadang-kadang ya ada juga sih 1-2 masih klik gitu, tapi kayak kita lihat nggak gimana ya, itu ini gimana ini gitu ke depan. Tantangan ini, termasuk mungkin ke Pastor Ramses nanti yang akan pelajari teologi apa lagi nanti nih, teologi dogmatik online gitu atau apa, nggak nerima komuni, ada perubahan mungkin dalam terima hosti gitu kan. Mungkin ke Pastor Paulus spiritualitas apa gitu, ada spiritualitas online nggak? Nah ini zaman ini gitu. Ke depan orang apakah betul-betul masih, atau tadi Pastor Paulus bilang kan pada zaman pencerahan orang justru yang memuja akal budi, tapi orang justru lebih terasa untuk mistik gitu ya. Ini di zaman yang kayak gini sekarang, teknologi maju, bisa online semua, udah pakai robot. Ini ke gereja mungkin jadi tidak perlu kan, cukup online saja lah. Dibaptis tidak perlu, cukup online aja. Mungkin ke depan akan seperti itu. Nah, iya. Ini aja sih sebagai refleksi pertanyaan untukku dari teologi dan spiritualitas. Silakan RP Paulus. Iya, terjawab Bibi. Terjawab. Misalnya, ada dicontekannya. Dah uji kami di sini, Pak. Tapi sebenarnya mungkin bisa nanti ditambahkan, seperti sudah dijawab Selamat tadi, mungkin tentang apa itu tadi kurasa orang-orang Kristen harus waspada juga tentang dekristianisasi, tentang apa ini ya, gaya ini. Mungkin bisa dikembangkan dari situ. Oke, makasih Mat. Jadi ada misalnya dulu masih epidemi, masih dalam kisaran Eropa kan, Italia, itu pada masa wabah pes yang terkenal juga di abad pertengahan, itu sejalan juga misalnya dengan munculnya pembaruan Kapusin di badan Ordo Fransiskan. Di situ bersamaan dengan wabah pes beberapa kali, dan di situ memang karena karena keterbatasan pengetahuan juga. Satu metode juga pada saat itu untuk mengatasi mungkin sistem masker sekarang, dulu dibuat parfum. Jadi parfum itu mereka anggap dulu sebagai pembersih udara. Jadi kalau kita cium yang harum itu, berarti penyakit itu dengan sendirinya sudah tersingkir. Nah, apa mau aku bilang dengan itu ya? Ini membutuhkan. Nah, di situ misalnya heroisme Kapusin untuk terjun merawat orang pes, bukan hanya Kapusin ya, dan juga ordo-ordo gerakan-gerakan awam yang baru muncul juga langsung terjun. Mereka nggak takut mati. Kena dengan wabah pes itu pada zaman itu belum ada obatnya kan. Kena dengan itu ya matilah, hanya mati apanya. Tapi mereka nggak takut dengan ada mungkin juga pada saat itu mungkin salah ya, mungkin bisa jadi salah, ada semacam memitoskan iman memitoskan iman, dengan ini maka saya akan selamat, dan juga ada semangat, kita katakanlah sebelum Konsili Vatikan kedua, kalau saya mati dengan itu maka saya langsung ke surga, semangat kemartiran.
kita katakanlah sebelum konsili begitu, dengan yang beda sekarang kan. Ya, kalau ke konteks sekarang itu kita kenakan, ya kebodohan lah. Artinya kita tanpa masker pergi merawat orang yang kena corona, langsung si Panggaron, mengapa kita pegangi semua mayat itu. Ya mereka dulu bermain-main katanya dengan mayat wabah pes itu. Seperti mereka ketawa-ketawai kematian itu. Allah, nggak main kau, dan seterusnya. Itu karena keyakinan dan dengan juga pengetahuan. Maka dalam situasi sekarang misalnya teologi apa namanya, dengan teologi sirantis namanya sih, teologi spiritualitas salah. Iya, ada baru-baru ini saya melihat sebuah buku dalam bahasa Jerman. Saya kurang ingat persis, online zum Gott atau online nach Gott, sekitar itulah. Online kepada Allah. Sebuah buku yang menarik, melihat situasi semakin banyak orang dengan online, namun semakin disadari ternyata itu tidak memadai. Ya, orang akan bisa dengan media sosial, dengan mengikuti misa online, ibadat online, namun semakin dialami, ternyata tidak semua orang, tidak akan banyak orang nanti yang akan mengatakan bahwa ini memadai untukku. Ya, barangkali itulah sifat manusia. Ketika itu muncul, akan banyak orang begitu tertarik, begitu ingin memakai, tapi lama-lama nanti akan semakin membosankan. Barangkali di situ nanti letaknya, tidak akan muncul barangkali teologi online. Ya, tapi akan semakin, itu tadi yang dikatakan, mungkin yang dikatakan Paulus, mencari cara yang lebih kreatif untuk kembali menarik orang untuk ya berdoa, hadir dalam misa, karena akan semakin disadari online tidak akan memadai. Ya, oke, pada awal-awal ini nanti akan barangkali seperti dikatakan tadi, akan ada awal semakin mempercepat kebosanan orang akan spiritualitas, akan gereja. Tapi kalau gereja mencari cara, mencari metode yang baru, yang lebih dirasakan orang, online juga tidak akan memadai. Bagaimana misa di Jerman di masa pandemi ini? Kami, boleh saya mengungkapkan salah satu pengalaman. Suster saya di sini ibu komunitas, dia bekerja sebagai pastoral care. Lalu kami dibatasi untuk ke gereja. Pastor tidak datang lagi ke kami misa. Apa yang dibuat suster ini? Setiap kali perayaan besar, dia buat gambar orang bersama. Kami kan hanya ada yang sakit jiwa itu bisa hanya melihat atau dengan gerak-gerik. Ya, maka dia buat gambar. Sekarang musim untuk mau persiapan puasa. Maka dibuat hiasan di gereja sesuai dengan itu, macam-macam hiasan sekaligus gambar yang lucu-lucu. Maka itu sebagai orang dari anggota rumah datang melihat, berdoa, atau dia kasih musik CD di gereja. Siapa yang mau duduk silahkan pasang CD, selesai itu pulang matikan. Jadi itu kreatif memang perlu. Tadi Pastor Ramses bilangnya kreatif dari pihak gereja. Gereja itu siapa? Itu sekarang. Gereja itu siapa? Pastor parokinya kah? Dewan parokinya kah? Timnya di dalam gereja. Karena itu saya melihat juga pastor paroki kami di sini, dia kasih berkat penutup biasanya komuni, kita di perayaan Ekaristi, dia tidak kasih lagi di akhir, tapi sebelum komuni, dia kasih berkat penutup. Setelah itu kami terima komuni dan pulang dari sakristi, masuk dari gereja dari pintu depan. Setelah komuni kami pulang dari pintu sakristi belakang, supaya tidak ketemu orang. Maka itu tadi kreatifnya para imam kah, kreatifnya para pelayan di gereja yang lain, maksudnya dari dewan paroki,
Ini salah satu juga untuk menarik perhatian supaya bagaimana tidak meninggalkan gereja. Walaupun di Eropa, secara khusus di daerah kami sini banyak orang tidak mau ke gereja lagi. Ya, itu tadi kan, berarti kan dari penjelasan Pastor Ramses dengan suster kan artinya kreatif benar, tapi kreatif ini kan jadi bahaya kalau yang teologi lagi dogmatik atau bahkan ke liturgi kan. Kita lihat jadi kayak tadi kan habis komuni langsung pergi. Jadi kalau dari sisi liturgi kan sudah tidak pas lagi. Apalagi sampai nggak terima komuni yang online kan. Ekaristi itu prinsip dasar atau apanya kan presensia divina. Itu kehadiran Kristus dari anak ilahi. Tapi presensinya mana gitu? Kita terima nggak hanya lewat online kan, nerima komuni nggak lagi. Nah, aku berpikir kalau memang masih panjang ini, ya mungkin berubah kan, kita nggak wajib lagi terima tubuh Kristus. Ya kan, kreatif tadi, orangnya udah siapa yang mau datang, bisa jadi. Jadi sepertinya bentuknya ke arahnya ke devosi saja. Ya mau datang ke gereja silakan berdoa, ya online pun berdoa, sebatas itu ada Pastor Paulus. Misalnya kan lebih dari itu semua, misalnya oke lah kita lampaui ritus peribadatan. Kalau kita rujuklah pertanyaan Febri tadi, ya kita katakanlah apa yang dibuat gereja sekarang, ya, dibuat Paus lah kita katakan dengan ensikliknya apa itu Fratelli Tutti yang terakhir, dan itu ada namanya, ada linea garis yang samanya mulai dari Laudato Si juga. Jadi yang diutamakan di situ sekarang sebagai misi gereja adalah persaudaraan universal. Dunia ini bisa selamat, dunia ini bisa damai kalau kita satu sama lain menganggap saudara. Itu aja intinya yang sejauh ku tangkap ya, Fratelli Tutti itu semua saudara. Jadi kata kuncinya, rahasianya, triknya tinggal itu. Jadi tidak ada lagi untuk menyelamatkan dunia, sebenarnya dikatakan genting ya, apalagi kalau kita baca Laudato Si dengan sebuah penelitian ilmiah di dalam. Dan misi gereja misalnya sekarang, kalau kita misalnya terkungkung pada ritus dan seterusnya, tapi bisa berkreasi pada garis itu, apa misi kita? Dibuat di situ misalnya model misi gereja sekarang adalah Fransiskus. Bagaimana rupanya Fransiskus bermisi? Jadi Fransiskus itu apa? Misionaris yang sangat hebatlah, dahsyat, mengerikan. Tapi tak satu pun manusia yang dia baptis. Di situ menariknya. Itulah misi sekarang. Tidak ada orang yang pernah dibaptis Fransiskus. Dia pergi mati-matian mau pergi bertemu sultan, kita katakanlah ke sarang kematian pada saat itu. Ke tengah tentara sultan, tentara Islam. Tujuannya tak ada sedikit pun untuk membaptis. Hanya satu tujuannya. Menjalang. Waras masul tabah, waras madame badihita. Itu aja tujuannya. Jadi kira-kira seperti itulah misi gereja sekarang. Soal dibaptis atau enggak, itu bukan urusan manusia, itu urusan Roh Kudus. Belakangan itu. Bagaimana saya bisa hidup berdamai? Ya, apa tandanya bahwa Tuhan, bahwa Kristus hidup dalam diri saya? Saya bisa bersaudara dengan orang lain. Itulah Fratelli Tutti kan, yang juga didasari dari Laudato Si. Itu bukan sekedar di situ, juga sekedar apa? Apa namanya, keluar dari keegoisan kan? Artinya globalisasi, Google sudah satu dunia ini sekarang. Jadi misalnya kita katakanlah, kalau aku sensu menangkap dari situ, kalau sekarang misalnya ada orang yang berambisi mengumpulkan harta sebesar-besarnya untuk dirinya, itu sudah kuno itu. Enggak zamannya lagi tuh loh. Ya sekarang hidup simpel kan, dalam dunia yang global ini, saya bisa makan, saya bisa menikmati hari libur, saya bisa bekerja, saya bisa bahagia. Itu saja, dan saya bersaudara dengan semua orang. Jadi apa yang mengakumulasi untuk diri itu yang paling mematikan dunia ini sekarang. Karena sudah berjalan sekian lama dan sudah sangat parah kan. Jadi artinya format mentalitas orang juga sekarang, ambisi manusia itu harus diubah. Kalau menurut Paus Fransiskus, nggak bisa enggak. Tidak ada lagi diskusi tentang itu. Kalau enggak nanti cepat kali nanti karam dunia kita ini. Menarik ini. Boleh saya? Ya. Tadi sudah mengatakan situasi di sini ya, dengan misa kita waktu itu sudah dari awal memulai
mulai Februari ya, sudah tahun yang lalu kita sudah mulai online di sini misa. Tapi memang waktu itu awal-awal pandemi di Jerman juga banyak juga diskusi di antara para uskup kan. Tapi beberapa paroki atau umat seperti itu sudah langsung menginisiasi sendiri dari bawah untuk membuat online misa ya, dan live seperti itu. Dan sejauh saya tahu, akhirnya juga kan sekarang juga itu kan sudah official itu dari Paus juga bahwa misa online itu adalah untuk sekarang adalah official seperti itu. Tidak hilang hakikatnya seperti itu di masa ini, masa tertentu. Kan ada juga, saya lupa namanya, untuk di masa tertentu itu ya, ini adalah kondisi real masa tertentu dan hakikat misa tidak hilang. Lalu kita di sini memang selalu lebih banyak memilih misa online, dan juga apalagi sekarang setelah lockdown terakhir ini hampir tidak ada lagi di gereja terbuka, atau ada orang datang ke gereja hanya sendiri masuk devosi berdoa lalu pulang, seperti tidak lagi di gereja rame-rame. Dan kalau ada situasi tertentu, ada beberapa orang di gereja tetapi dengan protokol kesehatan yang jelas. Lalu yang menarik adalah ada 3 tadi: memelihara jiwa, lalu memelihara jiwa itu, lalu peran awam, layan di gereja, dan juga persaudaraan global. Sangat menarik. Saya hanya menceritakan di sini, bukan untuk membandingkan dengan di Indonesia, karena saya juga tahu bagaimana realitas kita tantangan pastoral di Indonesia. Menarik adalah memelihara jiwa. Di sini memang menjadi tugas pastoral utama, memelihara jiwa. Contoh yang kecil, artinya memelihara jiwa di sini menjangkau orang dengan cepat, ligat. Itu tadi kan dikatakan Pastor Paulus tadi. Waktu itu juga gereja ligat ya, katanya. Langsung ada misi untuk memelihara jiwa. Gereja juga langsung cepat menangkap bahwa orang tendensinya mau terbuka, memikirkan, rasional seperti itu. Di masa Aufklärung seperti itu, Renaissance, dan gereja juga ligat untuk memelihara jiwa. Itu sangat menarik. Di sini juga pastoral utama itu adalah mereka untuk memelihara jiwa, menangkap, mendengar cepat, ligat umat dengan situasinya yang real. Contoh, dia mau berkeluh kesah, menceritakan sesuatu, mau bersama orang lain berdoa, seperti itu. Ada namanya di situ kan, di sini namanya pastoral seelsorge. Lalu artinya bertelepon seperti itu. Ada yang duduk memang di situ setiap mendengarkan kapan akan ditelepon. Ada yang sungguh-sungguh duduk mau mendengarkan orang. Itu memang setiap pastoral ada di situ. Ada setiap paroki ada itu timnya. Memang sungguh-sungguh mereka duduk di situ mendengarkan, dan juga memang kompeten ya, dari artinya psikologi mereka tahu, teologi mereka tahu, gereja, kitab suci mereka tahu, seperti itu kan. Pertanyaan umat kan seperti dalam masa ini juga kan banyak, itu kan ligat memelihara jiwa, menangkap menjawab umat kebutuhannya. Contoh, banyak juga orang tua yang di rumahnya mungkin sendiri atau di panti jompo, mereka juga kan banyak pertanyaan kegelisahan tersendiri seperti itu. Bagaimana ligat? Lalu di zaman ini memang gereja harus mengambil peran di situ, online artinya juga kan via telepon atau video conference, banyak caranya, semuanya itu gratis. Kita hanya membutuhkan internet, itu saja. Internet sekarang di mana-mana sudah ada, terjangkau. Dan saya juga melihat peran-peran itu juga harus diambil gereja kita juga, Keuskupan Agung Medan contoh, atau Saudara Kapusin, dimanapun mereka bertugas menjangkau orang. Mungkin di kampung-kampung belum, karena ada masih peran komunitas ya, atau keluarga sangat dekat, tapi di kota-kota ke depan juga itu sangat dibutuhkan. Itu tadi yang saya melihat juga. Dan di sini juga saya mengatakan gereja juga ligat di sini dalam hal ini, walaupun awal-awal adalah ada perdebatan online atau tidak, apakah hakikatnya misa berkurang atau tidak, seperti itu. Gereja juga langsung ligat kan, langsung menjawab, Paus menjawab langsung. Ya, masa ini adalah itu adalah diakui resmi seperti itu, tidak mengurangi hakikat misa di masa ini.
karena itu dibutuhkan. Banyak juga tawaran pastoral ya yang live, doa, devosi, misa macam-macam. Di sini juga semuanya itu dibuat. Lalu tadi persaudaraan global itu juga memang menarik, itu yang dikatakan Pastor Paulus juga itu benar sekali ya. Karena itu juga Fransiskus menjadi ikon perdamaian dunia. Benar, di sini juga saya melihat sasaran mereka adalah bukan membaptis lagi. Kalau ada orang di sini mau dibaptis, itu satu luxurious itu yang didapatkan gereja, orang mau dibaptis ya. Misi gereja sekarang selalu itu bukan mau membaptis orang, memaksa orang masuk ke gereja, tapi menjadi ikon untuk perdamaian global. Kita bisa hidup bersama dari apapun bahasanya, apapun latar belakangnya, apapun tingkat tingkat kemampuan manusiawinya, seperti itu kita bisa bersama. Dengan itu, karena kalau masing-masing tetap seperti cara yang lama bermisi untuk agamanya, kita tidak maju-maju, tidak akan maju-maju dunia ini. Kita mengatakan seperti itu, spiritualitasnya. Lalu cara satu-satunya adalah cara menampilkan gereja yang terbuka kepada semua orang, Karena itu juga memang itu juga menjadi kritik besar dari para ateis di sini untuk gereja, karena menerima terbuka kepada banyak orang, kultur dan masa pengungsi ya, tahun 2015, 2014 di sini gelombang itu. Tapi gereja tetap kukuh dengan itu, bahwa terbuka kepada setiap orang juga yang dengan kultur yang baru seperti itu. Itu yang sangat menarik yang mau saya mengatakan. Saya berharap tidak abstrak yang saya mengatakan. Ya, lalu saya juga sendiri, saya juga dan banyak umat juga dari keluarga atau kenalan dekat sangat menikmati juga online ini. Tapi ada juga tetap kerinduan juga berjumpa, berinteraksi di gereja. Itu lalu saya melihat adalah akan sangat semakin positif. Artinya gereja semakin terbuka dengan media. Karena waktu itu juga kan waktu Paus Yohanes Paulus kedua memulai mengatakan, ayo gereja kita terbuka dengan media online, kita terbuka dengan media ini. Banyak juga waktu itu masih gereja waktu itu sangat lambat sekali. Tapi Yohanes Paulus kedua sudah melihat peluang itu, dan yang pintar juga, yang luar biasa pintar juga adalah sekarang yang ligatnya gereja mau memelihara jiwa ini adalah karena banyak umat hidupnya juga sekarang di ruang virtual ya. Kerja di internet seperti itu, dengan online, dengan berbagai macam cara. Santo yang baru atau yang baru dibeatifikasi, orang muda yang banyak itu juga kan ligat dari gereja. Artinya kalau saya di sini menghabiskan waktu 3 jam di internet, ada juga santo yang melindungi saya, seperti itu ya. Itu tadi tidak muncul dalam diskusi kita dan pembicaraan kita. Namanya siapa namanya? Mungkin saya diingatkan. Beato Autis. Ya kenal itu. Itu juga kan lihatlah di ruang online ini yang dikatakan sekarang virtual, tapi adalah real juga. Ya, ada juga putra gereja yang bermisi di situ. Nah, artinya kita juga sekarang harus lihat di dunia online, di dunia virtual seperti ini, mewartakan persaudaraan global. Gereja kita adalah gereja yang terbuka kepada semua orang, seperti itu. Hanya satu-satunya cara yang saya melihat untuk menampilkan gereja tetap dengan wajahnya yang penuh kasih, berbelas kasih, terbuka. Ya. Oke, saudara-saudara. Jadi kita harus perhatikan, itu minit naik. Oke. Kita katakanlah di zaman ini, kita katakanlah spiritualitas laici, spiritualitas awam, menurut saya sangat mendesak. Kita buatlah modelnya sekarang di Indonesia, si Gregorius Stam. Saya kira itu modelnya juga untuk apa? Mungkin Ilemon, Febri, Naraku. Katakanlah, kalian penginspirasi awam di luar. Artinya itu sebagai bagian dari gereja kan, bahwa semua bekerja, semua ikut ambil bagian, semua berpartisipasi dalam gereja. Tidak ada penonton. Dan terutama saat ini kan, awam, tanda petik, yang lebih tahu, lebih konkret hidup di situ, menyebarkan spiritualitas kita. Fratelli Tutti itu diciptakan, tanda petik, juga menanggapi situasi COVID.
bahwa yang mendesak itu adalah persaudaraan global sekarang di masa ini.